Jadi untuk operation mungkin ada namanya mechanical piping. Mungkin kawan-kawan hari ini saya nggak manggil ini ya kawan-kawan aja biar akrab aja. Kita hari ini coba untuk membahas instrumentasi, tapi instrumentasi yang saya bahas adalah yang basicnya ya. Mohon maaf, biodata tadi sudah disebutkan oleh Pak Moderator, saya lewatin aja. Ya, tadi moderator sudah menunjukkan tanggal lahir saya, umur saya. Jadi pengalaman saya pernah bekerja di PT Arun Gas tahun 2014, PT 87 sampai 2014. Kemudian pada saat di PT Arun, mungkin ada kawan-kawan yang masih kenal, saya ditugaskan pernah dikirim untuk belajar instrumen di Akademi Gas Cepu tahun 98. Kemudian di tahun 2015 sampai sekarang saya masih bergabung di PT Arun Gas. Itu pengalaman saya, mungkin saya nggak berpanjang. Karena saya di PT Arun Gas, sedikit saya sampaikan bisnisnya PT Arun Gas. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini bisa mengenal, karena PT Arun Gas ini masih baru. Kami di sini adalah regasifikasi. Jadi tadinya Arun itu LNG dari tanah. Jadi PT Arun Gas LNG-nya kita bawa dari di sini Tangguh, Donggi untuk di-unloadingkan di tangki yang ada di PT Arun Gas. Dan ada 2 tangki lagi, 1 tangki yang sekarang kita pakai untuk LNG hub. Jadi kita nggak usah bahas ke bisnisnya, saya hanya mengatakan aja LNG yang ada di ada regasifikasi facilities, kita kirim gasnya melalui pipa Arbel sepanjang 350 km ke Belawan, ke PLN Paya Pasir di Medan, ke semua industri yang ada di Medan. Jadi hasil regasifikasi juga selain dari pipa, kita juga mengirim melalui LNG tracking. Yang dulunya, yang bulan lalu sebelum COVID, kita masih 15 truk per hari kita kirim LNG ke industri di Medan. Selain industri Medan, di Losmawe pun kita dengan regasifikasi kita mengirim LNG ke Pupuk Iskandar Muda, PIM istilah di Aceh, di Losmawe ya. Jadi saya nggak mempertajam di PAG-nya, bisnis PAG. Kita lanjut ke instrumen. Di sini. Kawan-kawan, instrumen. Mungkin kita hanya tahu instrumen secara umum ya. Di instrumen itu ada namanya analyzer, ada instrumen gas turbin, ada instrumen fire proteksi. Jadi banyak bagi-bagi instrumen di dalam instrumen itu banyak. Jadi saya nggak bahas yang lebih detail, nggak bahas analyzer. Tadi Pak Muhtadi mengatakan ilmu instrumen, ya yang paling banyak saya lihat, saya sering didatangin kawan-kawan yang mau ikut tes ke tempat Pak Muhtadi. Ada yang belajar analyzer, ada yang mau belajar fire proteksi, bagaimana memproteksi kebakaran di sebuah kilang. Jadi di sini kita nggak masuk ke substansi-substansi yang di bawah, kita hanya belajar basic instrumen, yaitu instrumen ya. Instrumen. Apa itu instrumen? Mungkin karena ini kita dalam pandemi, kita nggak bisa berdiskusi langsung tatap muka. Sebenarnya paling enak itu langsung ditanya jawab dengan peserta. Instrumen adalah, ini dia, instrumen adalah susah sebenarnya, instrumen mudah. Instrumen itu alat. Dalam musik kita mengenal, ada instrumentalia musik. Di sana ada gitar, ada piano, ada macam-macam. Saya nggak ahli musik. Jadi memang nggak benar-benar nggak suka dengan musik. Jadi instrumen itu alat. Alat untuk apa? Ini dia. Instrumen adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengukur. Jadi kita masuk ke site ya, kita masuk ke pabrik, ke kilang. Kita nggak masuk ke musik nih, nggak masuk ke mana? Nggak masuk ke rumah sakit, ala instrumen rumah sakit nggak ada. Instrumen itu alat. Alat untuk apa? Alat mengukur. Yang kedua, alat untuk membaca. Ketiga, alat untuk mencatat. Keempat,
alat untuk mengontrol. Itu yang umum dipakai oleh di instrumen. Alat mengukur, membaca, mencatat, mengontrol. Apa yang diukur? Apa yang dicatat? Apa yang dikontrol? Dalam instrumen itu, dalam kilang, apa yang diukur? Apa yang dibaca? Apa yang dicatat? Apa yang dikontrol? Mungkin Pak Muhtadi cukup senior di proses. Yang diukur adalah proses variabel. Sering orang menyebutkan PV, proses variabel. Apa saja proses variabel di dalam sebuah kilang, ya? Dalam sebuah kilang, dalam sebuah pabrik dimanapun berada, di Qatar, di Malaysia atau di Australia atau di mana saja, di Sakhalin kata Pak Muhtadi tadi, apa proses ada berapa proses variabel yang ada di kilang? Ini yang umumnya dipakai adalah yang pertama. Di sini saya nggak jawab, mungkin waktu kita terbatas. Yang pertama adalah pressure, tekanan bahasa Indonesianya, pressure. Dalam proses variabel itu ada namanya pressure atau tekanan. Kemudian ada namanya flow atau aliran. Flow atau aliran. Ini Pak Muhtadi boleh nih koreksi nanti kalau salah nih. Mungkin di sana lebih canggih lagi di Qatar. Arun, saya masih tetap di Arun, masih menggunakan proses variabelnya seperti ini ya. Lebih sama kayaknya. Kemudian ada level, ketinggian, pressure, flow, level. Ada temperatur. Temperatur itu suhu, bahasa Indonesianya, item yang ada di instrumen proses variabel. Tapi kita lupa, kita mungkin orang instrumen atau orang lebih detail lagi mengenai proses, ada satu lagi ilmu namanya proses variabel analyzer. Makanya kalau pressure transmitter, pressure switch, ada analyzer transmitter, ada analyzer valve, ada analyzer indikasi. Jadi analyzer termasuk daripada proses variabel. Oke, kita maju. Dalam instrumen kita harus, bukan harus ya, kita harus tahu kode-kode. Sebenarnya ada PNID di sana, tapi ISA, Instrument Association of America, Instrumentation Code in Process Control System, ini digunakan di mana-mana, di mana kilang, pasti digunakan kode ISA ini. Misal, proses variabel itu disingkat dengan F, level disingkat dengan L, pressure P, ya macam-macam lain-lainnya. Setelahnya temperatur ada T, kita lihat instrumen aja. Oke, untuk proses variabel itu yang 4 yang tadi saya katakan. Kalau analyzer A, ini dia A, mungkin bisa lihat ini pointer saya A. Kemudian ada type of instrument, di sana ada namanya recorder, dicatat tadi, ada 4 tadi, mencatat, mengontrol, membaca indikasi, mengontrol, controller dalam type of instrument disebut atau disingkat dengan C. Jadi kalau ada flow indikasi controller disebut FIC. Kalau pressure indikasi controller P, I indikator C. Jadi mudah di instrumen kalau kita sudah paham dengan kode-kode yang ada di proses. Di PNID ada mungkin kawan-kawan yang masih belajar di perguruan tinggi, masih mahasiswa, ini baru tahap belajar. Bagi kawan-kawan yang sudah bekerja di site, di kilang, ini dia udah sering, udah harus tahu, ada problem PIC, berarti ada problem di controllernya tekanan. Nanti kita lihat apa problem tekanan, kita cari di sana. Oke, saya lanjut, kita nggak lama di sini. Di sini kita harus tahu guna instrumen. Apa guna instrumen? Kita harus tahu, tadi udah tahu proses variabel, kita tahu udah alat untuk mengukur. Apa guna instrumen? Instrumen adalah untuk memantau aktivitas daripada proses. Bagaimana proses berjalan dipantau oleh alat instrumen, karena alat tadi, instrumen alat dipantau. Kemudian guna instrumen untuk melihat indikator, mencatat recording, R, dan mempelajarinya jika terjadi masalah. Dengan adanya recorder, jika pabrik atau kilang kita mati, kenapa mati? Kita nggak tahu, mungkin operator lagi kamar mandi atau lagi berkomunikasi sama HP sama teman-teman, kita nggak tahu pabrik itu mati. Apa dipelajarinya? Diambil data recorder, kenapa pabrik itu mati.
tercatat semuanya. Itu dia. Kalau indikasi, di saat kita melihat, kita bisa melihat indikasinya jatuh, indikasinya high level mungkin. Ya, oke. Lanjut. Guna instrumen juga dapat memberikan alarm berupa suara setiap ada bahaya yang ditentukan. Jadi pada saat operator lengah, pada saat operator lagi nggak mood, nggak melihat, karena banyak proses sekarang lebih gampang lagi dengan DCS kecil, tapi kita nggak bisa mantau semua, ada halaman-halaman. Jadi dengan alarm kita bisa tahu muncul alarm di display high level, high temperatur. Kita bisa lihat dengan adanya suara dari alarm yang melebihi dari setting yang telah ditentukan. Apalagi guna instrumen dapat mengontrol proses sehingga perusahaan lebih efisien. Mungkin nanti di slide terakhir bisa kita lihat bagaimana kalau sebuah proses tidak dipasang alat instrumen, mungkin terlalu rame ya. Mungkin kalau saya katakan, saya nggak mau Qatar, mungkin lebih canggih lagi, di PT Arun aja, XPT Arun atau di PAG, menjaga sebuah tangki aja harus membutuhkan puluhan orang mungkin, tapi dengan proses, dengan kontrol instrumen, lebih efisien, tidak perlu rame-rame, dan lebih tepat dalam kalkulasi nantinya. Tadi Pak Muh tadi menyebutkan ada kalibrasi. Itu dia nanti kita akan bahas juga ya. Apalagi guna instrumen dapat membuat desain sistem keselamatan. Ini dia. Ini yang paling penting. Keselamatan sebuah pabrik, keselamatan sebuah kilang harus didesain. Namanya Emergency Shutdown System, ESD. Atau dari sudut kebakaran, Fire Protection System. Kita harus memprotek sebelum adanya kebakaran. Nanti saya bisa sesi-sesi berikutnya kalau saya diundang lagi oleh AKOGAS, Akademi Oil and Gas, saya bisa paparkan. Saya memang punya, waktu di Akademi Gas, saya punya disertasi saya tentang proteksi sistem di gas turbin ya, untuk mencegah kebakaran di site. Oke, ini dia. Kita lanjut. Peralatan instrumen yang digunakan dalam industri. Apa saja peralatan instrumen yang digunakan dalam industri? Yang pertama, kita harus mengenal primary element. Di sana ada orifice. Pak Muh tadi menyebutkan tadi ada orifice, ada venturi, banyak macam. Itu primary element namanya. Kemudian, secondary element. Di sana ada transmitter, ada indikator, ada recorder, ada controller. Itu namanya secondary element. Dia yang tahap kedua, elemen tahap kedua yang mengontrol membaca sebuah sistem yang ada di kilang. Yang berikutnya adalah final element. Final element, di sana ada control valve. Jadi bagian dari control valve ada sonar bulb, computing device. Kemudian peralatan-peralatan instrumen yang digunakan industri ada safety bulb. Ini yang paling penting sebagai safety-nya kilang. Kalau ada misal pressure safety valve, itu menjaga supaya tekanan tidak berlebihan. Safety bulb ni yang menjaga kilang lebih aman. Ada lagi switch. Switch ni bisa digunakan di proteksi nanti jika low level, high temperatur, high pressure, switch mendetek dia harus mematikan kilang. Ada satu lagi, alarm system. Ini yang saya katakan tadi. Setelah dipasang semua alat-alat, alarm system perlu dipasang. Kita baru tahu trip turbin, trip kilang, trip power plant. Kenapa? Karena ada alarm muncul high temperatur di combustion, high temperatur di proses variabel, di proses. Ini dia yang peralatan yang sering digunakan dalam industri. Kita maju lagi. Signal standar yang digunakan. Ini dia. Di sini sering kawan-kawan yang ingin ikut tes, yang ingin interview, kita tidak tahu menjelaskan bagaimana instrumen itu mengirim sinyal, apa yang dikirim, bagaimana instrumen itu bekerja, ada transmitter, ada control valve, siapa yang perintah kerja. Ini di sini kita perlu tahu sinyal-sinyal yang digunakan, yang standar yang digunakan dalam instrumen. Yang pertama, sinyal elektrik. Mungkin ini lebih gampang ya, teknologi sekarang semua butuh elektrik. Jadi sinyal elektrik. Selain sinyal elektrik, kita mengenal sinyal, bentar,
sebelum saya masuk berikutnya, sinyal elektrik itu kalau di dalam PNID, dia garis putus-putus ya. Nah, ini dia. Garis putus-putus, itu namanya sinyal elektrik. Kalau melihat ada garis putus-putus di PNID, seorang instrumen harus mengetahui PNID, piping and instrument diagram. Setelah sinyal elektrik, ada sinyal pneumatik. Ya, ini dia. Udah ada sinyal elektrik. Kenapa harus ada sinyal pneumatik? Jarang orang mengetahui. Lambang sinyal pneumatik, ini kita lihat, sinyal pneumatik, lambangnya kalau elektrik tadi, lambangnya garis putus-putus. Kalau pneumatik, lambangnya itu garis ada garis silang dua, setiap berjarak ada silang dua, itu namanya pneumatik. Itu orang proses, orang instrumen pasti mengetahuinya. Menjadi pertanyaan, sudah ada sinyal elektrik, ngapain dibuat sinyal pneumatik? Sinyal pneumatik itu sinyal yang pakai apa? Pakai air instrumen, pakai pressure, pakai tekanan, dikirim melalui tubing. Jadi kalau tubing, ada tubing dikirim sinyal tersebut pneumatik, angin yang dikirim melalui tubing. Itu mungkin lebih mahal daripada sinyal elektrik, lebih mudah elektrik. Kenapa sinyal pneumatik ini dipatenkan dalam instrumen? Ini susah dijawab. Pertanyaannya mudah, tapi jawabnya susah. Kenapa harus ada sinyal pneumatik? Mungkin karena kita nggak bisa berdiskusi, saya langsung aja. Sinyal elektrik dalam perminyakan, di dalam gas, elektrik nggak boleh digunakan sembarangan. Di tempat adanya paparan gas, ada kebocoran LNG, kebocoran minyak, sinyal elektrik sangat membahayakan. Kita tahu segitiga api, ada fuel, ada heat, panas, ada oksigen. Fuel udah ada di gas. Oksigen itu punya Tuhan, di mana-mana berada pasti oksigen ada. Tinggal satu pemicu api, apa? Panas. Panas itu berasal dari elektrik. Makanya di tempat kalau Pak Muhtari tadi proses, kebetulan di kami ini ada regasifikasi, loading, unloading, itu banyak paparan gas, itu sering dan banyak peralatan instrumen menggunakan sinyal pneumatik. Makanya sering dikontrol valve dimanapun berada, mungkin MOV yang tidak, motor orbit valve itu sering menggunakan sinyal elektrik, tapi kalau di kontrol valve pasti menggunakan sinyal pneumatik. Nah, ini sering. Kenapa? Karena kontrol valve yang berhubungan dengan gas, final element. Ya. Oke, kita masuk, jangan terlalu lama nih. Waktu kita singkat. Sinyal elektrik. Apanya sinyal elektrik? Apa yang dipakai? Voltage. Satu, voltage. Itu sinyal elektrik yang dipakai adalah voltage. Berapa tegangannya? 1 sampai 5 volt. Voltage 1 sampai 5 volt. Nanti kita bahas kenapa 1 5 volt. Sudah ada voltage, ada berikutnya lagi, arus. Voltage ada arus. Arus biasa digunakan kalau orang instrumen atau yang kuliah di instrumentasi pasti tahu. Arus yang digunakan sinyalnya 420 mA. Ini dia. 420 mA. Lagi-lagi pertanyaan. Sudah ada voltage, kenapa harus ada arus? Nah, ini bagi yang kuliah di elektro atau yang belajar listrik, ini pasti tahu nih. Dan kita pun belajar juga nih, di SMP kita belajar apa yang membuat voltage itu ada kekurangannya. Nah, kita mungkin kelas 3 SMP ya. Itu. Apa yang membuat kekurangan di voltage? Voltage, tegangan, di saat dikirim di titik sekarang saya ini, 10 atau 5 volt, 1 kilometer kemudian tegangan tersebut nggak sampai dengan 5 volt. Berarti ada hambatan, ada kekurangan. Nah, di sanalah kita memakai arus. Arus dimanapun dikirim tetap sama sampainya. Faktor apa kekurangan voltage arus dipakai, nggak voltage aja? Ini dia rumusnya. Saya nggak masuk ke pengetahuan kuliah ya. Lebih ahli Pak mungkin kawan-kawan. Saya hanya instrumen lapangan. Jadi R, ada hambatan. Hambatan apa saja? Ada row, massa jenis kabel, panjang kabel. Makin panjang kabel, makin tahanannya semakin besar. Semakin besar tahanan, semakin drop tegangannya. Ada luas penampang alfa. Itu dia yang pengaruh ya. Oke, kita maju. Kita nggak masuk ke dasar-dasar
perhitungan, nggak masuk ke ininya ya, ke pelajaran dasar-dasar. Oke, di sinyal pneumatik ada namanya pressure. Pressure. Berapa sinyal pressure yang standar di instrumen? Di sini 3 sampai 15 psi. Sinyal 3-15 psi. Mungkin kawan-kawan bisa susah juga mengartikan itu apa sinyal standar tersebut. Jadi kalau boleh saya paparkan ya, kemudian saya di kantor nih, kami work from home, saya kemudian work from office karena harus di office. Jadi kalau sebuah temperatur misal 0 sampai 50 derajat Celcius, kecil mungkin ya, saya ganti kurang besar, mungkin boleh diganti screen ya, 0 sampai 50 derajat Celcius. 0 ini 0%. 0%. 50 derajat Celcius adalah 100%. 100%. Jadi pada saat 0%, 0 derajat Celcius, itu sinyal yang diberikan di dalam instrumentasi, kalau kita menggunakan voltage, itu adalah 1 volt. Jadi voltage 1 volt, kalau voltage-nya. Kalau arus, 4 miliampere. 4 miliampere. Oke, 4 miliampere, 1 volt. Kalau 100%, 100% itu adalah temperaturnya 50 derajat Celcius. Ini misal ya, contoh nih, ini contoh. Contoh, jadi 50 derajat Celcius, 100%. Kalau voltage itu adalah 5 volt. 5 volt kalau voltage. Kalau arus, 20 miliampere. 20 miliampere. Jadi itu dia. Yang jadi pertanyaan sering, ini pertanyaan, mungkin Pak Muh tadi nggak menjurus ke instrumen. Kalau ada orang menanyakan instrumen, kalau dia 25%, titik 25%, 25%, berapa temperatur? Pasti angkanya 25, kebenaran nih. 50, pasti 50%, 25, tepat nih. Dari mana? Tengah-tengah daripada 50% antara 0 sampai 50, pasti 25%, 25 derajat Celcius. Berapa tegangan yang diberikan oleh alat instrumen? Ini dia. Ini yang penting kita pahami. Kalau 0 derajat Celcius, 1 volt atau 4 miliampere. Kalau 50 derajat Celcius, 5 volt atau kalau arus 20 miliampere. Berapa kalau tegangan? Ada yang berteriak nih, ada yang bersuara nih. Bagus. 2,5 saya tulis. Ada yang protes nggak nih? 2,5. Boleh mungkin. Dibuka mute-nya dulu. Dia dihilangkan unmute-nya kalau protes, tapi jangan rame-rame, nanti nggak tahu dengar kita. 2,5. Jadi 3, ada yang 3. Ini ada 2 khilafiah nih. Nggak tahu nih khilafiah yang mana yang benar. Oke, kita lihat ya. Oke, kita tutup aja dulu sementara. Kita tutup sementara dulu, ada 4. Oke, dia udah cukup, mungkin kita mute lagi. Kalau di sini 0 volt, di sini 5 volt, benar 2,5 tengah-tengah 50%-nya. Tapi kalau dimulai dari 1, bukan 2,5, adalah 3 volt. Dari mana? Hitungnya adalah 0, ini 0, titik terendah, tambah maksimum, 5 volt, 6, bagi 2, 3. Itu dia. 0 tambah 50, bagi 2, 25. 0 tambah 100, bagi 2. Ini salah, 50%, 25% nih, sorry. Nggak ada yang protes pula ada nih, 50%, sorry. Ya. 4 miliampere, berapa titik tengahnya? 12. Nggak tahu. 12. Berapa? 12 volt, 15 miliamp. 12 miliamp. Dan lagi, ada yang khilafiah lain? 12 miliamp. Ya, kalau 12, udah, aman. Ya, jadi mungkin dari sini dapat tadi saya terangkan, kawan-kawan sudah pada mengerti mencari titik tengah. Nanti dibagi lagi 25%, 5%. Saya nggak masuk lebih nilai ya, karena waktu kita terbatas. Jadi 12 miliampere benar. Tadi 3 volt, dah benar. Terus ada sinyal namanya pneumatik. Pneumatik 3 PSI. Di sini ada 15 PSI. Sama saja mungkin. Kalau masalah, itu silakan dicari semua di rumah sendiri nanti. Atau langsung aja, ya, diambil oret-oret di rumah, nggak kelihatan juga di Zoom saya. Silakan aja mencari berapa angka tengahnya. Ini dia. Jadi ini penting ya. Hal-hal demikian ini penting. Kenapa penting? Banyak orang belajar instrumen, nggak tahu berapa keluar instrumen. Proses di sana, range daripada pressure, tekanan,
itu 0 sampai 100 kilo. Berapa? Sekarang indikasi di lapangan ada gauge, ada pressure gauge, terbaca 75 kilogram sentimeter kuadrat. Kalau orang instrumen pasti tahu output daripada alat instrumen berapa kalau miliampere? 16 miliampere. Kalau voltage 4 volt. Kalau PSI 12. Ini 16 ya, sorry. Ini 16 tadi. Kalau di PSI 12 PSI. Ya, itu dia. Jadi kita harus paham dulu untuk apa sebenarnya sinyal standar yang digunakan di instrumen. Adalah untuk pengiriman sinyal. Kalau orang instrumen, nah ini dia keahlian orang instrumen. Begitu lihat gate-nya baru dipasang, ada 50 kg ring transmitter, ring controllernya 0 sampai 100, 50 kg, berarti pasti pengiriman sinyal instrumen 3 volt, 12 miliampere, di sini 9 PSI. Oke, kita masuk, jangan lama-lama juga di sini, tapi ini penting. Saya sering mengikuti wawancara, sering mengikuti pertanyaan kawan-kawan yang mau ikut tes, ada yang menanyakan, kalau ditanya gini apa jawabnya, jadi itu jawabnya tuh, kita harus bisa. Kalau seorang instrumen, boleh instrumen menanyakan, pasti itu ada pertanyaan seperti itu. Oke, kita masuk proses measurement device. Nah, ini kita lagi nggak hitung lagi nih. Sudah masuk kepada alat peralatan. Untuk pressure. Tadi kita udah kenal tadi. Yang pertama, ada pressure ya. Pressure tadi yang pertama, proses variabel. Kira-kira sekarang, saat ini sekarang nih, udah berapa menit saya terangkan, pasti kawan-kawan nggak payah lagi instrumen ya. Pressure itu sering digunakan di luar, di umum, di pasaran. Bapak-bapak mungkin tahu di mana kira-kira ya. Saya nggak usah ribut-ribut, kita buka lagi mood and mood. Pressure di mana kita sering lihat? Di ibu-ibu masak air, perubahan temperatur menimbulkan pressure, tekanan, sampai tutupnya terangkat, sampai bunyi kadang-kadang, fluid cari airnya ya. Itu pressure. Ada di pompa sepeda atau kompresor sepeda, kompresor ban mobil ya. Nah, artinya apa? Instrumen itu nggak terlalu canggih, banyak di kehidupan kita. Cuma kita nggak pernah care itu instrumen. Oh ini instrumen, oh ini level ya. Oke, kita pressure dulu, pressure measure instrumen. Jadi nggak ada yang susah. Kita masuk kemudian apa saja alat untuk mengukur tekanan. Di sana ada Bourdon tube. Nanti kita masuk ya. Ada Bourdon tube. Yang pertama, saya menerangkan ini yang sering dipakai di kilang. Nah, tapi kilang saya mungkin kilang-kilang lain saya kurang ini mungkin sama nih. Kalau pakai pressure gauge pasti Bourdon tube pakai ini. Nah, bellows. Yang ketiga ada diaphragm. Nah, ini mungkin tiga tipe ini paling sering digunakan dalam kilang, dalam ilmu instrumen. Apa itu Bourdon tube? Nah, ini dia. Bourdon tube apa? Bourdon tube itu paling banyak digunakan di pressure gauge. Kalau nggak percaya, coba nanti di saat kompresor tambah angin ban mobil atau sepeda yang di pasaran, yang di bengkel-bengkel, jika pressure gauge-nya rusak, pasti ada Bourdon tube. Coba buka kacanya, coba buka covernya. Pasti pakai Bourdon tube. Bourdon tube ini adalah, kalau dalam instrumen kami mengenal C-tube. C-tube. Berbentuk C dia. Ya. Nah, ini dia. Bentuk C dia. Ini dia bentuk C. Berbentuk C. Nah, di salah satu ujungnya dipasang elemen. Ini elemennya. Saya sebutkan elemen ya. Kesepakati aja ini elemen. Kemudian di salah satu ujungnya lagi, tempat masuknya tekanan. Tempat masuknya tekanan, pressure ya. Ini dia. Nah, ini dia. Di saat tekanan masuk, mungkin jelas ya, tekanan masuk, pasti tekanan akan mengumpul ke titik ujung C-tube yang ada elemen. Di saat tekanan bertambah, C-tube ini akan bergerak. Ya, bisa lihat ya tangan saya bergerak dia. Pasti bergerak. Ini tangan saya pasti bergerak karena saya gerakkan. Tapi kalau dimasukkan pressure, pasti dia akan bergerak. Gerakan daripada motionnya atau gerakan daripada C-tube itu akan menggerakkan elemen. Elemen ini nih, elemen merah ini, tanda panah ini bergerak. Bergeraknya elemen, terjadinya penunjukan. Terjadinya ada penunjukan indikasi. Berapa indikasi nanti tertulis. Disitulah perlunya kalibrasi. Nah, tertulis itu. Itulah
Bourdon Tube, prinsip kerja Bourdon Tube. Di sini kita bisa lihat, saya ada nulis nih ya, benda melingkar dengan bentuk potongan oval, C-tube, bentuk oval. Tekanan bekerja di bagian dalam benda melingkar tersebut. Tekanan bekerja di dalam benda melingkar tersebut, ya. Begitu tekanannya tambah lagi, dia akan melenting ya, bergerak, menambah tekanan. Begitu bergerak, elemen bergerak, jadi indikasi. Dengan adanya gerakan melingkar pada benda tersebut dapat mengubah gerakan jarum yang terpasang sebagai penunjuk, sebagai indikator. Itu dia ya, Bourdon Tube. Gampang. Yuk, masuk berikutnya lagi. Bourdon Tube itu sering dipakai di pressure gauge. Saya sebutkan tadi di pressure gauge. Bagaimana? Ini dia mungkin. Kawan-kawan pada sudah sering lihat, ini dia pressure gauge. Ya, sering dipasang di umum, di kompresor angin, untuk pompa ban sepeda, ban mobil. Ini dia, pressure gauge. Oke, di dalam daripada jarum ini, itulah dia kerja C-tube. Silakan dibuka. Kalau berani minta sama tukang bengkel, toko bengkel sepeda atau pompa ban sepeda ya, kalau nggak marah orangnya. Oke, saya lanjut. Ada namanya bilus. Tadi ada Bourdon Tube. Sekarang bilus. Apa itu bilus? Ini dia. Bilus itu sebuah kolom, sebuah tabung di mana, di mana tabung tersebut terbuat dari membran. Ini dia, bisa dilihat nih, pointer saya, membran. Dia seperti pegas, elastis, ya, dia bermain, lebih pegas. Kemudian tekanan masuk dari bilus yang terbuka, ini bilus terbuka nih, kelihatan nih, bilus terbuka. Semoga bilus terbuka masuk tekanan, sedangkan bilus yang satunya lagi tertutup. Jika tekanan masuk terus, dia terjadi elastisitas, jadi pair, jadi gerakan. Mungkin bisa dipahami ya, sepakat ya. Kalau tekanan ditambah lagi, dia akan membesar pairnya, mungkin pegasnya membesar. Dengan gerakan besarnya pegas tersebut, terjadi gerakan di elemen. Ini elemen nih. Sama lagi dengan di Bourdon Tube tadi. Jadi perubahan indikator dipenunjukkan. Itu dia sistem di bilus. Nanti kita lihat apa beda Bourdon Tube, bilus. Satu lagi kita lihat nih, apa lagi nih? Diafram. Ini diafram. Apa itu diafram? Mungkin filosofi yang paling gampang, kawan-kawan sering membeli susu ya, mungkin buka cover susu atasnya, ada diafram, ada seng tipis. Bahasa kita pasaran seng tipis. Itu diafram tuh. Tipis. Tapi segitu tipisnya, begitu. Oke, saya langsung aja nih ke ini. Ketebalan membran dipengaruhi oleh tekanan ya, sangat tipis. Begitu tekanan masuk dari bawah, membran atau seng tipis tersebut akan bergerak ke atas. Contoh misalnya, saya langsung nih, sama nih kertas tipis. Begitu ada tekanan, hembusan saya nih, kan ngangkat dia kertasnya. Ngangkat dia. Gerakan daripada membran tersebut akan merubah daripada elemen. Berubah elemen lagi-lagi sama dengan di Bourdon Tube dan bilus. Ini dia. Sekarang kita mau tahu. Oke, ini dia bahasa Bourdon Tube, bilus, dan diafram. Diafram udah pasti tadi membran yang tipis. Artinya tekanannya harus yang tidak boleh keras-keras, tidak boleh tekanan tinggi-tinggi. Mungkin di sini mainnya milimeter H2O ya. Milimeter H2O tekanannya boleh. Kalau bilus itu yang sedang. Bilus yang sedang. Kenapa? Dia pegas. Terlalu kencang kita hembus, kita kasih tekanan, dia akan robek. Berarti diafram tekanannya rendah, bilus sedang, kemudian Bourdon, C-tube namanya. Kalau saya C-tube sering sebutkan C-tube. Kalau Bourdon Tube itu tekanan yang tinggi, high pressure. Kenapa? Plat tebal boleh. Begitu tekanan dikasih tekanan kuat, dia akan melenting ke atas. Jadi, Bourdon Tube digunakan untuk tekanan yang tinggi, seperti pompa sepeda mungkin ringan, pompa ban mobil. Mungkin kawan-kawan tahu nih, berapa pompa ban mobil. Berapa tekanan ban mobil nih. Ban mobil mungkin
bagi yang punya mobil, ya saya jawab ya 28, 22 mungkin rendah, 28 dan tinggi, 30 kalau mau angkat barang, atau 34 kalau mobil angkat barang yang besar. Oke, kita masuk lagi ke berikutnya. Tadi udah pelajaran pertama pressure, ya. Yang kedua flow. Pressure kita sering lihat di air mendidih, ibu-ibu atau kawan-kawan yang perempuan masak air. Sekarang laki-laki pun masak air juga nih. Flow di mana yang ada di umum? Kalau flow, mungkin kita punya sepeda motor ya. Sepeda motor pada saat kita bensin premium atau BBM, solar, kita melihat apa? Aliran fuel, itu adalah flow, ya. Flow di mana lagi yang sering kita lihat? Di rumah-rumah ada PDAM, ya, PDAM, air mengalir. Nah, itu flow juga. Artinya apa? Lagi-lagi setelah pressure membuktikan di pasaran sering kita melihat, flow juga sering kita melihat di pasaran sering melihat, ya. Flow, ini Pak Muh tadi orifice, tetap orifice di atas. Ini yang paling banyak digunakan di kilang-kilang di perminyakan, di gas, ya, orifice. Ya. Jadi ada yang namanya flow nozzle. Flow nozzle, venturi, orifice yang sering digunakan, orifice yang paling banyak digunakan. Nanti kita lihat kenapa orifice yang paling banyak digunakan. Ada flow nozzle dan elbow. Ini yang jarang ada. Elbow. Lagi yang lain, mungkin kita akan pelajari di bidang di kilang, kita akan pelajari. Kalau Bapak mau ikut tes, pertanyaannya mungkin dapat Bapak jawab orifice dan venturi aja udah aman tuh, selesai tuh. Tapi tergantung Pak Muh tadi ya, nilainya nanti berapa. Oke, kita lihat. Apa itu orifice sebenarnya? Orifice, ya. Orifice plate. Orifice plate, ini dia barangnya. Orifice plate, dia bentuk bulat. Saya contoh pula di kantor saya, dia ada bulat, ya, bulat, lubang tengah. Seperti o-ring, ya, o-ring persis, tapi dia ada lempengan. Nah, ini dia, ada lempengan. Lempengan bisa ditulis ini, arah panah, menandakan arah flow. Dia ada yang lubang di tengah. Nanti kita lihat apa namanya. Ada lubang di atas, ada lubang di bawah. Kita lihat di depan nih. Di slide berikutnya. Ini orifice ya, contoh orifice nih. Orifice plate. Oke, orifice. Ini dia. Coba kita lihat. Motor ya, ya. Ya, flow mengalir. Orifice, yang dikatakan orifice ini dia. Ini dia orifice. Lubang tadi ini dia. Kalau dibelah di samping, ini saya nggak ahli gambar juga nih. Saya ambil gambar di Google, saya ambil bah Google, ini ya. Ini orifice. Bulatan ini, berapa besar bulatan, itu akan dihitung. Itu ahlinya, kalau di Indonesia itu PTCS, PT Control System. Kita nggak usah masuk sana. Atau AV, ya, ilmu fisik. Menjepit flow mengalir pasti lagi tadi menyinggung special pressure, mana tinggi tekanan di titik 1. Kalau kita lubangin ini pipa, kita anggap pipa dua-dua nih pipa, ini flow mengasang di titik 1 ada tekanan yang kita dapat, dan di titik 2 ada tekanan yang didapat. Mana lebih tinggi, titik 1 atau titik 2? Pasti tinggi titik 1. Kenapa? Ini flow yang pertama, ya. Pertama yang merasakan. Di sini ada jepitan. Pasti karena jepitan, tekanan di kedua lihat oleh orifice adalah DP-nya, perbedaan pressure. Nanti perhitungannya pun itu juga. Berapa perbedaan tekanan yang ada di titik poin 1 sama poin 2, itu yang dihitung oleh orifice, oleh alat nanti. Orifice, saya nggak membahas lebih dalam. Itu kalau belajar di PTCS, itu ahli-ahlinya di sana. Ada rumusnya sekarang gampang. Buat orifice bulat, ada lubang, masukkan berapa diameternya, masukkan ke rumus, keluar angkanya semua. Ini daripada transmitter nantinya dipasang. Itu dia ya. Kemudian lanjut. Ini. Bapak bisa melihat, kalau yang tengah tadi namanya konsentrik. Ini dari bahu. Salah nih. Konsentrik. Kalau yang di atas, esentrik. Kalau yang di bawah,
segmental. Nah, jadi ada masing-masing kegunaannya nih. Kapan dipasang, kita bahas dikit-dikit kecilan, mungkin nggak salah. Yang sering digunakan adalah yang konsentrik. Kalau sentrik ini, kalau flow-nya besar mungkin ya. Kalau flow-nya rendah mungkin nggak bisa dialiri. Tunggu lagi pelan. Akhirnya udah kita tinggalkan aja. Ini dia orifice. Nah, kalau pemasangannya gimana? Ini dia orifice, pemasangan orifice pipa. Ini pipa. Ini orifice-nya nih. Orifice. Ini ada plat untuk menunjukkan arah kemana nanti alatnya. Ini orifice yang terpasang di pipa ya. Nah, kita tinggalkan orifice. Tadi kita sepakat orifice venturi. Apa itu venturi tube? Ini dia venturi tube. Venturi tube boleh kita katakan pengecilan pipa ya. Lebih enak kita yang bahasa-bahasa broken aja, bahasa-bahasa pasaran. Pipa yang sama besar, dikecilkan di tengah. Lagi-lagi di sini, kenapa dikecilkan? Karena ingin mengambil differential pressure yang terjadi antara downstream dan upstream. Nah, ini dia. Membedakan tekanan di awal sama di akhir. Dibuatlah pengecilan di tengah. Hambatan lagi-lagi dibuat nih. Bisa lihat kelihatan mungkin di tengah ya. Nah, ini dia. Itu venturi tube. Dasar kerja seperti itu. Kita lanjut. Venturi tube ya. Nah, ini dia barangnya. Nah, mungkin saya salah mengambilnya nih. Nggak kelihatan pengecilan. Ini dia pengecilannya. Di pengecilan di sini. Ini besar pipanya. Kemudian besar lagi, kecil, sementara kecil, turun kecil di sini, di tengah, dan besar lagi. Perbedaan antara di titik poin ini sama titik poin berikutnya pasti sangat beda. Differential pressure-nya. Ini venturi tube. Oke, lanjut. Masih panjang nih. Setelah venturi ada flow nozzle. Apa itu flow nozzle? Ini dia, biasa nozzle ya. Di mobil ada nozzle. Di selang air. Mana nozzle? Nah, kita lihat. Tetap pengecilan. Dikecilkan. Untuk apa? Untuk melihat perbedaan high pressure sama low pressure, DP yang dicari. Oke, kita tinggalkan sama dengan perhitungan tadi. Ini kita lihat apa beda tiga-tiga alat orifice, venturi tube dengan nozzle. Ini lihat. Kalau orifice bisa kita lihat, ini bukan saya katakan, lagi-lagi saya ambil di Mbah Google. Orifice itu banyak digunakan. Kenapa? Karena dia linear. Ya, ini sepakat nih, kita linear nih. Kalau nozzle, ini dia kurvanya. Kalau venturi, ini dia kurvanya. Jadi yang sering digunakan orifice, nozzle ya, sering digunakan. Oke, kita maju, kita ngambil lebih dalam ke ini. Kalau belajar ada sesi sendiri nih, panjang nih, bisa 2 jam kita mengajarin tentang orifice dan lain-lainnya nih, yang untuk pressure nih. Kita kemudian masuk ya level ya. Tadi udah pertama pressure di pasaran sering dapat di pasaran. Di umum sering kita lihat. Ada tadi flow, kita sering melihat rumah tangga ada. Sekarang level ketinggian ya. Sepakat ya, level itu ketinggian. Di mana kita lihat? Dia gampang mungkin. Bak air. Mungkin kawan nggak pakai bak lagi, pakai shower. Oke, nggak lihat bak. Gelas. Nih, saya putar nih ya. Ini saya promosi nih, ini kuah nih. Oke, apa? Nih 100% level ketinggian masih penuh. Jadi level itu ketinggian daripada cairan masih penuh. Nah, itu dia ya. Level banyak di air minum, sering kita menggunakan air minum. Di apa lagi? Sering di minyak, di sepeda motor, tangki minyak udah pada levelnya rendah. Kita isi lagi ya. Level apa yang dilihat? Mari kita lihat kawan-kawan. Level itu bagaimana cara mengukurnya ya. Tetap kita persingkat lagi. Level itu, ini misal kita gunakan transmitter. Kita belum masuk ke transmitter ya tadi ya. Tapi kita tahu transmitter adalah secondary element. Kalau ini transmitter, yang dilihat adalah perbedaan daripada high pressure dan low pressure. Berapa high pressure kalau levelnya segini? Nah, kelihatan ya. Ini tangki kita anggaplah ini tinggi daripada level ini 50. Ini hot water, air panas. Berapa tekanan yang ada di high pressure? Orang instrumen harus tahu jawabnya. Apa rumusnya? Siapa tahu? Ada yang tahu? Rumus daripada tekanan? P sama dengan, ilmu dasar kali di sekolah SMA mungkin, P sama dengan Rho GH. Rho, masa jenis air, Rho air,
Y gravitasi itu 9,8, sudah disebut 10 kalau kita mau hitung meter per detik kuadrat asal saya. Mungkin orang kuliah lebih paham, saya salah mungkin. Ada H, ketinggian. Itu dia mengukur level. Berapa tekanan di high pressure ini? Ru GH. Berapa tekanan di low pressure? Ru GH juga. Kebetulan ini bukan open tank ya. Kalau paling gampang sebenarnya kita buat open tank ini udara langsung. Kalau udara langsung nggak ada tekanan, ini 0. Ada tekanan di sini 50 kilo, berarti indikasi akan menunjuk 50 kilo. Analisa. Transmitter akan mengirim sinyal ke control room 50 kilo. 50 kilo berapa sinyal instrumen? 12 miliampere atau 3 volt atau 9 PSI. Balik lagi ke signal tadi ya. Nah, itu dia. Mudah. Kalau kita sudah paham, besok udah jumpa, ini level nih. Jumpa adik, jumpa abang, jumpa mama. Ini mak level mak. Udah pandai instrumen kita. Udah bisa berkilah di keluarga ya. Ini level. Kemudian ada namanya pelampung, flood ya. Di level itu kita sering melihat flood. Ini sering kita nggak mengukur nih, tapi ada juga yang menggunakan pengukuran nih. Saya di perumahan, kebetulan saya pegang general service, GSIT, di perumahan saya menggunakan flood, tapi mengukur. Saya balik, saya pakai botol aqua yang besar, kosongin, tutup, lempar dalam air, tarik benang, dia akan mengukur berapa level sekarang. Kalau dia air penuh, pelampung naik ke atas, pasti indikatornya turun ke bawah. Kita balik, 100%-nya di bawah. Begitu pelampungnya ke bawah, indikatornya naik ke atas, karena sistem bolak-balik. Kalau kita mau buat yang bagus, boleh kita buat modifikasi nanti, yang ahli-ahli dari mekanikal. Nah, jadi kalau kita, itu jadi pengukuran juga nih, 100%, 0% ya. Nah, paham mungkin nih, yang saya terangkan nih. Begitu pelampung air rendah, dia turun, sedangkan indikasi akan naik, karena benangnya ditarik oleh pelampung. Pasti indikatornya akan naik ke atas. Ini berarti level tangki sudah 0 atau 25% kita buat nanti, kita kalibrasi. Nah, itu dia, flood. Dan yang paling banyak digunakan, kalau di kilang nggak digunakan hal yang seperti itu, flood ini digunakan untuk switch, untuk mematikan pabrik. Jika levelnya rendah, jika levelnya high, dia akan dibuat setting, berapa settingnya. Ini dia ya, flood ya. Masuk ke temperatur. Pressure sudah, flow sudah, level sudah, semua ada di pasaran. Temperatur, pasti kawan-kawan tahu semua. Di mana temperatur? Yang paling gampang sekarang nih. Kemana kita pergi, pasti temperatur cek. Pakai apa? Pakai gun temperatur. Tahu ya? Ya, kan temperatur. Berarti di luar banyak juga. Tapi kalau kawan nggak tahu sama nih, dicek di pintu. Kalau masuk PAG ini sekarang, di pintu security dicek tuh. Jadi, temperatur itu sering dijumpa di luar juga. Sering kita melihat kalau kita panas, masuk rumah sakit, perawat kasih alat ukur temperatur berapa, taruh di ketiak. Begitu udah setting, udah mentok dia, bunyi, lihat sama perawat. 38 derajat Celcius, langsung COVID katanya. Gawat nih, karena COVID sekarang nih. Oke, temperatur ya. Apa saja alat-alat yang digunakan di temperatur? Ada termokopel, ya. Ini yang sering digunakan. Termokopel paling sering digunakan. Termokopel ini ada kelas-kelasnya lagi nanti. Apalagi bimetal. Nah, ini bimetal nih. Apalagi RTD, ini yang sering. Banyak lain lagi. Ada termistor, tapi yang sering digunakan di site, di kilang, termokopel bimetal, RTD, ya. Kita lihat ke dalam nanti. Di mana digunakan termokopel. Nah, ini termokopel. Termokopel, dia. Bagaimana prinsip kerja termokopel? Saya nggak dalam perbaikinya apa, mengajarnya. Dasarnya saja, kalau ditanya sama Pak Murtadi, kalau interview, gimana kerja termokopel? Termokopel 2 buah logam, iron atau apa, berbeda jenis, salah satu ujungnya disatukan, ini, satu ujung disatukan, ujung lain dibebaskan, dipasang alat ukur, ini dia, pasang alat ukur, ya. Kita lanjut aja yang bagus, di sini aja bagusnya nih, ya, ini dia. Salah satu di satu ujung disatukan, berbeda, ini merah sama biru, lainnya pasang ukur, akan terjadi electromagnetic force, EMF, akan mengalir tegangan, millivolt.
Nah, kami orang instrumen sering menggunakan, ada buku dia, buku kecil ya sebesar ini mungkin, buku kecil ya, sebesar tangan, itu milivolt yang terjadi bisa kita ukur, kita tahu temperaturnya sekian, kita pasti itu. Dia termokopel ini ada tipe-tipe yang sering digunakan di pabrik, tipe K, tipe T. Tipe K itu, kalau Mel lupa saya, tipe K, saya ada setahun di GSIT. Nah, tipe K itu merah kuning, kabelnya merah dan kuning. Tipe K. Kalau biru, merah. Oh, kalau tipe T itu, pasti ya. Diregasifikasi. Kenapa? LNG minus tingginya, temperaturnya lebih rendah. Sering digunakan tipe K. Kalau tipe T, tipe K di turbin tipe K semua nih. Merah kuning. Oke, kita tinggalkan. Jadi udah tahu kita bagaimana termokopel itu bekerja. Ujung salah satu digabungkan, jika dipanasin terjadi manifold, akan mengalir milivolt. Milivolt tersebut dirubah menjadi temperatur nanti ya. Oke, kita masuk. Ini dia contoh-contohnya. Bisa kita lihat. Lapangan, kalau orang instrumen sering lihat, dipasang pakai termowel, dicolok ke dalam ini pipa, dicolok dalam pipa, ini dia barangnya. Bisa kita untuk koneksi kabel, untuk room, pemecaan ke gate, barangnya ya. Oke, tinggalkan di metal sekarang. Nah, saya sering ganggu nih kawan-kawan dari Politeknik, dari mana-mana, praktek ke Arun, di metal. Kawan mungkin masih bingung apa metal. Kita gampang dulu ya, anak muda pasti. Ini metal ya. Metal. Kalau bimetal pasti gini dia. Pasti itu anak muda ya. Bimetal. Bimetal itu gimana? Sama juga dengan termokopel. Dua buah logam. Ujungnya satu disatukan, ini satukan. Ujung lain dibebaskan ya. Bisa kita lihat nanti di sini. Ujung lainnya. Nah, di saat dipanaskan, ada pemanasan, logam yang kalah, logam yang kuat akan menarik lengkungan. Lengkungan itu yang menjadi movement berubah akan menjadi switch. Sering dipakai untuk switch nih. Temperatur switch atau di fire proteksi memakai bimetal. Sistemnya switch ya, mematikan turbin, mematikan ya. Jadi dia nggak pengukuran, dipakai untuk switch ya. Ini kerja bimetal ya. Lanjut. Udah tadi yang lain ya. Pressure, level, flow, temperatur udah semua nih. Nanti pelajaran berikut saya kemarin analizer juga. Satu khusus ya. Di sana CO2 analyzer, S2 analyzer, moisture analyzer. Di sana kita berbicara. Kita nggak bicara di sini ya. Analyzer itu ada analisa. Di sana ada gas kromatograf untuk menganalisa gas. Berapa gas yang kita jual, BTU-nya berapa dari GC semua gas kromatograf ya. Saya nggak menerangkan masuk ke analyzer. Cuma perlu tahu analyzer khusus di dalam instrumen, seperti instrumen gas turbin, khusus kita pelajari. Di sini saya basic instrumennya aja. Oke. Terminologi dalam instrumen. Di sini. Ini orang-orang proses sering nih. Alatnya nggak akurasi nih. Apa itu akurasi? Akurasi titik kesesuaian nilai-nilai ke nilai. Ini saya dapat dari Google juga nih mungkin. Diakui standar dan terima. Oke, silakan baca aja. Akurasi dinyatakan sebagai deviasi positif dan negatif. Ya, maksimum dari standar untuk kondisi tertentu. Biasanya dinyatakan sebagai ketidaktepatan. Tidak akurasi, tidak tepat. Jadi gini aja, akurasi itu tepat. Ya, kalau tidak akurasi tidak tepat. Akurasi tepat. Tendangan penalti Lionel Messi, akurasinya, ketepatannya sangat presisi. Itu dia, akurasi ya. Dalam instrumen sering digunakan ketepatan. Ketepatan sebuah alat, ketepatan sebuah controller ya. Apalagi linearitas. Nah, tadi kita bahas tadi di apa beda orifice dan nozzle. Linearitasnya, linear dia. Ya. Ini kalau proses, mana proses yang linear jalannya. Dengan terjadi
deviasi, nanti ada deviasi atau jadi goncang ganjing proses. Kita mau butuh linear ya, kualitas. Terus terminologi ada range. Nah, ini sering nih orang instrumen apa itu range? Tadi saya sebutkan tadi ada range. Range-nya temperatur 0,50 derajat Celcius. Tekanannya 0 sampai 100 kg cm kuadrat. Apa range? Range batasan kerja. Di sini tulisnya wilayah di mana nilai ukur diterima atau dikirimkan dinyatakan sebagai nilai kisaran bawah atas. Batasan kerja range. Berapa range kita? Range kita itu batasan kerja rendahnya berapa, masih berapa? Itu range. Ya, itu range. Oke. Ada lagi span. Ya, saya juga mendengar azan juga di sini. Di Rosmawai lagi azan. Mungkin Pak Moderator, apa kita juga nih? Saya lagi azan sini nih. Ya Pak, kita tunggu selesai azan aja Pak. Ya, oke. Saya stop dulu ya. Kita ini tahu dulu ya. Iya ya Pak. Ya, kita tunggu azan. Oke, makasih. Break loh, Pak. Ini sampai ke doa. Ya, baru di muka dulu. Nah, ini muka. Bang Dahlul Arifin. Bang Yumi, boy. Bang ikut IPO, dah kerjanya. Pak Yumi ya. Lanjut Pak Yumi Bang. Oh, saya off. Sembayang, rekan sembayang. Saya Yumi ya. Hari. Ini buku. Jadi kalau ada datanya, kan ada KTP awal, berarti kayak utang bukan Pak yang ada online kan gitu. Oh kalau buka belum SMA. Malum tadi SMA, Dina SMA. Tapi ada nama kuliah, ternyata belum ke Bapak Lung tamat SD, kalau SLI, Maklum tamat
Oke, di tempat saya sudah siap azan. Mau kita lanjut atau gimana, moderator? Siapa dilanjut aja Pak? Ya, kita lanjut ya, biar jangan ya. terlalu sore. Ya. Oke, tadi kita sudah bicarakan range. Kita masuk lagi. Ya, ada komen gimana? Oke, nggak ada ya. Oke, range sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada span. Span ini perbedaan batas atas dan perbedaan antara batas atas dan ke bawah dari jangkauan ya. Sebuah alat pasti ada zero, ada span. Kita mengejas zero. Span itu kalau zero kita adjust, zero itu mengangkat satu paket. Kalau span itu memperkecil dia, memperkecil ruang. Itu span ya. Apa ya gampangnya yang penting span itu dia akan mengecil ya, akan memperbesar. Kalau besar dia besarnya zeronya pun berubah, bawahnya gerak, atasnya gerak. Itu span. Saya filosofi di lapangan dia yang sering nih, karena orang lapangan bukan orang kuliah ini ya. Kalau span dikecilin dia akan zeronya naik, atasnya pun turun. Ini span. Kalau dibesarin dia besar dua-dua. Itu span ya. Mungkin bisa filosofi. Silahkan dipahami masing-masing. Dia lagi gerak. Lagi mati. Stop share. Bentar, ini kok macet nih. Oops, sorry ya. Oke, span udah tadi. Kita masuk lagi. Kita masuk ke kalibrasi. Ya, ini yang paling sering di instrumen. Kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi mengembalikan nilai alat ukur menjadi nilai standar. Kita kalibrasi supaya orang sering bilang ya, hana betul ni bahasa Aceh ni orang Aceh ni. Betul ni harus dikalibrasi. Atau jam nggak tepat lagi. Jam nggak tepat lagi di jam, sekarang harusnya jam 4, perlu kalibrasi. Nah, itu dia kalibrasi. Kalibrasi mengembalikan nilai alat, nilai standar, itu kalibrasi ya. Penting filosofi kita masuk dulu nih. Nanti cari bahasa yang benar. Nah, ini dia. Tadi kita menyebutkan nih, habis nih. Nah, tadi kasih tambah waktu setengah jam. Ya, oke. Manual control. Kalau sebuah proses, sebuah kilang, tidak ada instrumennya, betapa repotnya. Coba kita lihat manual control nih. Ini dia. Dia ya. Manual control. Saya pointer dulu. Oke. Steam yang masuk, dibuka kerangan, bahasa kita kerangan, bab, dibuka kerangan oleh orang tersebut, mengalir melalui exchanger. Ini exchanger ini disebutkan di kilang, disebutkan exchanger nih, keliling. Kenapa dibuat melingkar-lingkar gini? Supaya panasnya mudah diambil oleh air pendingin yang masuk ini ya. Air dingin masuk, keluar air panas. Kenapa? Steam pasti panas. Steam itu pasti panas. Kalau bahasa saya di lapangan, kalau nggak percaya pegang, pasti melepuh tangan. Nah, ini dia exchanger. Exchanger, dia buang, namanya kondensat. Coba lihat. Kalau proses itu manual, tidak ada instrumentasi, bagaimana proses? Bagaimana efisien? Tadi apa lagi disebutkan tadi? Efisien, tidak efektif, ya. Lihat bagaimana cara kerja dia tersebut. Di dalam sebuah proses ini, tangkap proses, ada pengukuran, adalah ukur nih, ada ukur, ada gate. Orang ini melihat, memutar sambil melihat berapa temperaturnya. Oh, masih 40, buka lagi. Nah, jadi bekerjanya manual nih. Kemudian coba lihat, dia lihat ke pengukuran. Kemudian ngapain dia? Pengukuran, dia membandingkan. Dia berpikir membandingkan berapa temperatur yang saya butuh. Oh, saya butuh 30. Tutup, jangan terlalu besar steamnya. Nanti airnya panas sekali. Exchanger namanya nih, akan panas sekali. Dibandingkan sama pikiran dia. Ini sistem proses ya. Kalau instrumen itu nggak ada. Kemudian memutuskan. Dia putuskan, tutup kerangan.
Setelah dibandingkan angkanya, saya butuh, ini 40 temperatur, saya butuhnya 30. Tutup kerangan, dia putuskan tutup. Kemudian, dia ambil tindakan korektif. Dia tutup, kalau udah kelebihan tutup, wah kurang, buka lagi. Kapan berhentinya si bapak ini untuk bekerja? Susah kalau instrumen nggak ada. Jadi bapak ini asyik sibuk, nutup, buka, ngepasin temperatur. Apalagi temperatur paling payah. Temperatur itu susah didapat dalam waktu cepat. Makanya dalam kontrol, ini saya masuk kontrol dikit, di sana ada derivatif. Derivatif ya, nanti belajar di kontrol apa itu derivatif. Maaf. Di kontrol flow, di kontrol level, nggak ada derivatif. Temperatur ada derivatif. Di sana lihat nanti di kontrol. Kalau memang ada undangan lagi, saya masuk ke proses kontrol sistem, bisa kita apa itu derivatif, apa itu integral, apa itu proportional band. Nah, ini dia. Jadi kalau sistem tidak ada instrumen, steam masuk, bapak ini memutar kerangan, buka atau tutup, melihat temperatur, melihat berapa tekanan temperatur di sini, dia bandingkan dengan apa keinginan dia, dibandingkan dengan apa perintah atasannya, kemudian dia putuskan, saya tutup atau saya buka kerangan tersebut, tindakan korektif itu dia kerjakan terusan. Kalau dia sakit, mungkin demam, mungkin nggak sanggup dia kerja lama-lama sini ya. Nah, ini dia. Kalau sistem memakai manual kontrol. Ini dia. Coba apa bedanya tadi? Manual kontrol dengan pengontrolan secara instrumen. Nih kita bandingkan. Ya. Ini ada pipa. Pipa. Ini ada air dingin yang masuk. Air dingin yang masuk nih. Air dingin masuk. Kemudian ada kontrol bab. Kontrol bab. Steam masuk. Ya, steam masuk. Sama nih. Ini steam masuk juga nih. Air dingin masuk. Kontrol steam. Nah, ini kondensat nih. Nah, ini steam masuk. Pasti ini kondensat nih. Nah, ini kondensat. Buangannya. Buangan steam. Kemudian buangan daripada air dingin pasti air panas. Kenapa air dingin berubah jadi air panas? Karena steam yang masuk diambil di exchanger. Karena dia berbelit-belit dalamnya panjang, sehingga pengambilannya lebih sempurna. Jadi air panas, apa yang dipasang? Dipasanglah temperatur transmitter. Karena mau dilihat temperatur. Tadi Bapak tadi kan mau lihat temperatur tuh. Dipasang temperatur transmitter, alat, instrumen. Temperatur transmitter. Saya nggak masuk temperatur transmitter tadi ya. Transmitter ada ini khusus dia, panjang mengenai alat itu. Oke, temperatur transmitter, dipasang temperatur kontrol. Nah, Bapak tadi berpikir, saya buka, saya tutup, itulah kontrol. Temperaturnya berapa? Di set di kontrol. Di controller ada set point namanya. Ya, di kontrol ada set point. Temperatur kontrol. Nah, ini dia, temperatur yang dikendaki. Set point itu temperatur yang dikendaki. Berapa temperatur yang dikendaki? Ditetapkan oleh si operator. Kemudian dikirim sinyalnya, temperatur controller, sinyal dikirim 1 volt, 5 volt, atau 4 mA, 20 mA, 15 PSI. Kalau udah ke kontrol valve, pasti yang dikirim 420 boleh. Begitu dekat valve, itu di sana ada, tadi saya lupa menyebutkan, I2P. Apa itu I2P? Merubah arus menjadi pressure, I2P. Garis miring P singkatannya. Nanti lihat di PNID. Nanti saya tunjukkan PNID di slide terakhir ada slide PNID. I garis miring P, I2P. Dari arus berubah menjadi ke pressure. Dari 4 mA, 20 mA berubah menjadi 3 PSI, 15 PSI. Karena apa? Karena tidak boleh ini kemudian steam. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi steam pun dibuat seperti itu. Udah instrumen, kalau udah ke valve itu biasanya angin, air instrumen. Nah, jadi temperatur transmitter detect panas, ada controller di set, nggak boleh lebih 50. Begitu dia 60 langsung valve-nya, steam-nya nutup, temperaturnya jangan naik lagi. Nah, gitu kerja terus. Begitu kurang, valve-nya buka lagi, sehingga dia akan mengontrol tepat di angka 50. Kalau set point daripada atau apa namanya? Peralatan adjustment ada PID, proporsional, integral, dan derivatif di controller kita set dengan tepat, controllernya akan tepat jalannya. Ya, begitu 40 kita set, naik dia temperatur 50, valve-nya nutup,
turun lagi temperaturnya ke 30, valve-nya buka pelan-pelan, valve-nya bekerja pelan-pelan. Nggak perlu energi di valve. Kalau Bapak tadi perlu energi makan telur mungkin ya. Sepakat kita ya. Nah, itu dia. Ini dia solenoid valve di dalam kontrol valve udah tadi ya, udah ini ya. Ini ada solenoid valve. Solenoid valve itu untuk biasa digunakan di shutdown system. Solenoid valve ini dia, ini gambarnya ya, beneran saya ambil gambar solenoid valve. Tapi jarang digunakan yang pakai yang ginian ya. Biasanya Samsung kabel ada gland kabel, nanti ada lubang pasang gland kabel. Ini solenoid valve. Solenoid valve itu untuk shutdown system. Jika ada sesuatu yang bermasalah di plant, begitu operator tekan ESD, tombol ESD, yang ditutup valve itu adalah solenoid valve-nya. Solenoid valve itulah yang digerakkan, yang diperintahkan dengan tegangan yang dibunuh. Begitu tegangannya dimatikan atau terbunuh atau bahasa lain apalah di-off-kan, angin yang masuk ini tidak bisa terhubung ke input-output akan terputus. Itu solenoid valve. Sehingga valve-nya langsung ke posisi valve open atau valve close. Belajar valve lagi sendiri nanti. Ada valve open, ada valve close. Atau air to open, air to close. Itu di valve semuanya ya. Solenoid valve itu dia. Barangnya, ini dia barangnya. Dia ada 3-way, ada 2-way. 3-way itu 3 buah lubang, ya, bisa venting. Ada 2-way, masuk, keluar. Kalau 3-way masuk, keluar. Begitu ada shutdown system, yang masuk tutup, yang keluar balik lagi buang drain dia. Itu dia, 3-way. Ada 4-way solenoid, macam-macam. Tergantung penggunaan kebutuhan yang dibutuhkan di sebuah kilang. Solenoid valve. Ini dia. Ini kawan-kawan, kita lihat. Di sini kita lihat sebuah tangki, sebuah drum. Ini drum, bukan tangki, drum. D. Kebetulan nih Pak Muhtadi ahlinya dulu nih. D3E01. Drum unit 30 di drum 01. Ini sebuah drum dipasang alat instrumen. Berapa banyak alat instrumen dipasang? Di sana yang dikontrol, yang dilihat adalah level transmitter. Level transmitter dikirim menjadi LEC. LEC menjadi LV untuk membuang cairan level yang ada di drum untuk pindah ke kondi ya. Di sini disebut kondi ya. Saya nggak ahli proses. Pak tadi bisa protek saya, bisa koreksi saya. Di sana ada transmitter berikutnya dipasang. Ada LT3X16. 2 buah transmitter dipasang untuk level transmitter. Dipasang untuk alarm di sini. Kok tadi semua untuk kontrol, hanya mengontrol sebuah kerangan, sebuah valve, kemudian dipasang lagi double, nggak dipakai satu transmitter. Ada transmitter namanya LT berikutnya yang dipasang untuk level switch low, level switch high. Ini bisa lihat nih, ada LI, ada indikator. Berapa level sekarang bisa lihat dengan LT16 ini, LI 3X16. Ini dikirim dengan garis putus-putus. Apa tadi garis putus-putus? Masih ingat nggak? Ada ingat nggak? Garis putus-putus tadi apa? Garis putus-putus adalah signal elektrik. Sinyal elektrik, tepat. Itu dia. Berarti dia mengirim sinyal elektrik. Boleh berupa 1 volt, boleh berupa 420 mA. Ya? Boleh nggak 315? Nggak. Ya, sudah sepakat. Di mana sinyal pneumatik? Ini dia. Dari LEC, ini level transmitter ini, elektrik juga nih. Ngirim ke LEC, elektrik. Dikirim elektrik nih. Elektrik, begitu LEC kirim ke valve, ke kerangan, apa nih? Lambang apa nih? Ini mungkin kurang kelihatan ya. Bisa di zoom nih. Nih. Ini sinyal pneumatik. Berapa sinyal pneumatik? 315 PSI. Nah, ini dia. Nih, di sini sampai 15 PSI. Ya, 315 PSI. Kalau dia valve-nya air to open, berarti ada udara dia akan membuka. Air to close, ada udara dia akan menutup. Ini dia. Udara yang masuk 3 PSI, 15 PSI. Ada udara, disebutkan ada udara, itu adalah 15 PSI. Nggak ada udara, 3 PSI. Itu ya, itu 0, 3 PSI. Oke, kita dapat nih. Dari ilmu tadi kita dapat sebagian nih. Kemudian dipasang lagi LCHH. Kalau ini LAH ada sini. Apa beda? LAH sama LCHH atau LAHH. Nah, kalau H pertama itu adalah alarm. Dia hanya berikan alarm. Tapi kalau kena level itu high, tersentuh dia dengan setting yang diberikan oleh
level switch, level control high, berarti ada level switch sana, dia akan mematikan kilang. Drum ini lumpuh. Level control high, artinya apa? Tangki drum ini penuh atau rendah? High pasti penuh ya. High. Kalau low pasti level tangki rendah. Itu aja filosofi instrumen. Kalau high berarti dia set. Mungkin nggak boleh penuh sampai meluber. Dia set mungkin di batas, di bawah batas garis hitam nih. Pointer saya kelihatan mungkin. Di sini di set high-nya mungkin. Jadi batas itu dia boleh. Langsung begitu kena batas itu bermasalah besar dengan safety, gangguan nanti lebih besar lagi, dia akan matikan pabrik. Kalau dimatikan pabrik artinya apa? Gas yang masuk ini akan di stop sama sistem. Ini dia ya. Kalau dia level low, ada level low sini, maksudnya kita mungkin level low sini ada nih level low, apa yang di stop? Level valve 3X21 ini akan di stop. Saya nggak bicara proses. Orang proses lebih ahli nanti. Silakan Pak Mujakir nanti panggil orang proses, terangkan bagaimana proses bekerja ya. Ini dia. LCH apa dimatikan? High, kita lihat apa dimatikan. Langsung unit apa nih katakannya? Unit 3X ISD emergency shutdown. Tepat seperti saya katakan. Kalau HH pasti pabrik mati. Ini dia ya. Sudah sepakat kita nih. Oke, next. Tadi drum. Berapa banyak alat instrumen terpasang untuk mengontrol sebuah drum. Ini sebuah kompresor turbin. Kalau di tempat kami ini sekarang dipegang oleh PHE. Pertamina Hulu Energi. DOE Trend, Pak Mustadi dulu tempatnya nih. KGT 45 atau 4401. Berapa banyak sebuah kompresor dipasang alat instrumen? Silakan dihitung. Apa namanya ini? Ini pasti namanya elektronik atau pneumatik. Pneumatik ya. Ada garis nih. Ada garis. Ini apa namanya nih? Putus-putus. Terlalu kecil mungkin, rapat. Ini namanya elektrik ya. Sinyal elektrik. Sebuah kompresor. Begini alat dipasang. Kalau alat ini nggak ada. Orang yang mengerjakan. Ketepatan orang tersebut kurang fit. Orang tersebut ngambek mungkin. Ribut di rumah sama anak. Atau belum gajian, atau gajinya habis, ya nggak efektif proses tadi seperti di awal kita sebutkan. Proses sistem tidak akan efektif kalau dikerjakan oleh orang. Sebenarnya alatnya orang juga kerjakan, tapi alat memberitahukan. Jadi orang hanya bekerja mengontrol alat, dia melihat, mengambil sikap ya. Alat pun bisa mengambil sikap tadi, langsung dia matikan. Begitu LCH kena di drum tadi, langsung dia matikan. Saya nggak masuk bagaimana proses kerja di turbin sistem ini. Itu orang proses. Kemudian, ya, ini dia. Saya rasa tepat nih, saya masih tambah waktu setengah jam. 3 menit ada waktu lebih saya nih. Saya kembalikan mungkin. Demikian, saya minta maaf. Saya bukan guru yang baik. Saya adalah seorang pekerja yang 32 tahun, 35 tahun dalam Buana tetap di PAG. Kalau Pak Mustadi itu sudah keluar negeri, udah melalang Buana ke mana-mana ya. Kalau saya masih tetap menjaga rumah sendiri. Oke, itu aja. Silakan Pak moderator mengambil alih kembali. Terima kasih Pak. Halo, terima kasih Pak. Pak Ya, Yusra, makasih Pak moderator ya, silakan. Terima kasih Pak Yusra atas presentasi yang Bapak sampaikan ke kita. Saya pikir tadi sangat detail dan saya sendiri merasa ini bagian dari ilmu baru juga Pak. Ternyata yang selama ini saya pegang ternyata masih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi di dalamnya. Kita biasa tahu hanya itu pressure, tinggal ambil langsung pasang. Tapi sekarang udah mulai terbuka lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa tambah lagi nanti, Pak moderator. Dengar. Iya, Pak. Insya Allah akan terus dengan dengan judul-judul lainnya, dan kita akan up lagi. Kalau sekarang masih basic, mungkin nanti kita akan masuk ke intinya, Pak.
Boleh. Mungkin sebelum itu saya ingin memberi 3 pertanyaan kepada teman-teman. Siapa yang ingin bertanya, silakan ditanya langsung kepada Bapak Yusra Ibrahim. Pak izin bertanya, adakah saran untuk? Assalamualaikum Pak Yusra, saya mau nanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang bisa saya jawab. Maaf Pak, ini saya ingin bertanya sedikit. Ini pengalaman Bapak yang biasanya untuk menangani termokopel Pak. Jadi misalnya nih di termokopel yang dipasang di temperatur yang mengukur temperatur yang terlalu tinggi di atas 1000-an, itu kan terkadang ada dipasang untuk air purging ya. Itu ketika kita pasang air purging itu ketika dia online, air purging itu dipakai atau tidak, dan ketika dipakai itu kalibrasinya gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, gini mungkin ya. Langsung Pak Moderator ya. Ya, langsung Pak, langsung. Silakan. Jadi tertarik juga saya nih. Sebenarnya termokopel itu tidak jarang dipasang air purging Pak. Karena dia milivoltnya kecil. Yang pertama, yang kedua, kalau sudah dipasang pun hanya di panel ya, di panel itu udah ke alat, udah delon-detek alat. Memang kalau dipasang purging itu akan mempengaruhi daripada tempat tersebut. Tapi gampangnya gini ya, apa yang kita buat ya? Saya punya kebutuhan nih, di atas meja saya nih. Ini persis sama nih. Ini sama ya, bisa lihat kelihatan ya. Sama nih, saya baru dikasih sama HSE selama ada COVID. Ini dipasang mungkin bukan untuk manusia, untuk ruangan mungkin. Ini dia. Ini ujungnya ini termokopel. Indikasinya kelihatan nih, berapa kelihatan nih temperaturnya? 23,9, 23,1 derajat Celcius nih. Kelihatan. Jadi air purging dipasang biasanya di di dalam panel. Kalau di sebuah termokopel di ujung termokopel itu jarang dipasang air purging. Kenapa? Biasa dipakai bulb dia, dipakai kok di turbin itu ada seperti tubing ya, mungkin susah juga saya terangkan kok tubing kalau orang pabrik kenal semua. Dipasang gini dia, dipasang ujungnya benda bulat seperti pipa tapi kecil, tubing lebih kecil daripada tubing seperempat. Kalau kita paham seperempat, itu bulbnya itu yang ditunjuk ke sana, tapi nanti termokopelnya dipasang di alat tersebut. Jadi jarang dipurging. Yang dipurging itu biasanya kenapa purging? Ini bagus juga pertanyaan nih. Kalau saya nggak masuk ke masalah purging, kenapa dipurging? Pasti purging itu bermasalah dengan, siapa bisa jawab kira? Kenapa sebuah alat, sebuah panel harus dipurging? Panel instrumen sering dipurging, dikasih purging. Kenapa kira? Siapa tahu? Boleh? Siapa? Oke, saya jawab aja ya, biar cepat. Purging itu adalah untuk mengusir gas. Misal ini laptop saya nih, kotak nih. Laptop saya kotak nih kan. Dalam ini ada koneksi kabel. Di sini diambil power system 120 volt atau 220 volt. Karena di sini ada bermain tegangan, untuk supaya gas jangan masuk ke dalam kotak tersebut, box tersebut, dalam panel tersebut, kita beri purging system. Kita kasih air instrumen. Di ujung yang lainnya kita lubangin biar air ini keluar, udara ini keluar. Ini dia. Purging itu diberikan untuk mengusir gas jangan masuk. Itu dia sistem purging. Saya tangkap tadi, kenapa di termokopel diberikan purging? Kalau saya dalam pengalaman saya, lagi di sini saya pengalaman, purging itu diberikan di junction box-nya, di kotaknya, di panelnya. Kalau di ujung termokopel tidak akan diberikan purging. Itu dia jawabannya. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Pak, makasih Pak. Soalnya kita kan ada terkendala juga kan di industri lagi bekerja kemarin. Jadi termokopelnya didesain ada air purging yang masuk ke thermowell-nya. Kita juga bingung. Harusnya kan itu pengaruh pembacaan. Makanya saya menanya Bapak yang lebih pengalaman, di pengalaman Bapak dulu, seharusnya itu dipakai atau enggak?
Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan lagi. Ya, yang untuk audionya Pak Yusra mati, Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Oh ya. Ya. Jadi, ada lagi atau saya jawab yang tadi? Dilanjut dulu, Pak. Oke. Jadi gini, ini dengar ya. Ini misal pipa, kalau termokopel itu dipasang, pasti dia pakai termowel. Termowel itu dipasang supaya apa? Gas pada saat kita buka. Tadi gambar termokopel tadi. Termokopel kan kelihatan tadi kan ada ininya tadi, ada selongsongnya. Pada saat dibuka termokopel tersebut, dia nggak akan rilis gas yang itu keluar. Itulah termowel. Guna termowel supaya gas yang rilis. Dipasang termokopel dalamnya supaya kita bisa ganti-ganti. Jadi kalau pendapat saya, ini lagi menebak. Kami jarang dipasang sini. Kenapa dipasang purjing? Pasti termowelnya ada bocor. Dipasanglah purjing. Untuk apa dipasang purjing? Supaya gas itu nggak keluar menuju ke alam bebas. Di sana banyak elektrik, bisa menimbulkan bahaya kebakaran. Itu dia mungkin. Kenapa dipasang purjing? Karena termowelnya ada yang bolong mungkin. Kalau ada termowel nggak perlu pasang purjing. Termowel itu menghindari supaya gas dalam pipa mengalir, tidak keluar ke atmosfer. Itu dia. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan, ada lagi? Ada yang lain yang mau bertanya, Pak? Silakan, Pak. Pak, mau tanya nih, Pak. Boleh. Pak, nama saya TR Maulana, Pak. Jadi saya ingin bertanya, jadi dalam proses ada yang seperti yang Pak jelaskan tadi, ada PID, proporsional, integral, derivatif. Jadi untuk PI-nya, kenapa tidak digunakan, kenapa pada D saja digunakan pengukuran suhu, Pak, di derivatif, Pak? Kenapa di PI-nya tidak? Dan kemudian mungkin Bapak bisa jelaskan secara gamblang bagaimana itu Pak PID tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, ini Pak Moderator kayaknya kawan-kawan peserta udah mau melanjut terus nih. Kayaknya bisa malam nih. Ini yang pertama saya jawab dulu ya, yang gampangnya kita nggak belajar controller. Tadi itu sistem controller. Controller itu kalau level, kalau flow, kalau pressure itu pasti PI digunakan. Ada yang P aja, nggak pakai I, nggak perlu waktu dia. Proporsional aja, begitu buka, kecepatan aja, mau cepat, ya dikecilin proporsional bandnya. Kalau mau dia ada perintah, tahan dulu, kita besarin proporsional bandnya, karena PB per 100% ya, itu rumusnya. Oke, saya nggak masuk ke sana sebenarnya nih. Saya katakan tadi, ilmu kontrol punya sendiri, transmitter punya sendiri, bukan saya sombong, bukan saya nih, memang dia khusus dia tuh. Kalau kita terangkan transmitter mungkin nggak cukup waktu kita. Jadi dasar instrumen tidak ke transmitternya. Kita hanya mengetahui transmitter, controller. Jadi oke lah, saya jawab nih derivatif dikit. Kenapa derivatif? Karena temperatur itu ekstrim suhunya ya. Kalau kita mau mendapatkan ini dari nol nih, start awal bukan nol lah, 30 misalnya. Berapa temperatur kita? 23. 23 derajat Celcius ruangan saya sekarang nih. Kalau kita mau temperaturnya mencapai 60, itu steam kita buka, derivatif tujuannya untuk memberikan gerakan lebih di awal. Jadi seharusnya kalau sebuah controller, jika dia minta ke 60, kan set point kita rubah nih, dari 23 atau 25 derajat Celcius kita rubah menjadi ke 40 misal, kan itu targetnya. Ya, contoh-contoh ya, dia mentok contoh soalnya. Kita rubah ke 40, apa yang kejadian di valve? Valve akan melakukan kontrol valve akan melakukan gerakan buka besar. Itu ada derivatif. Dia perintahkan buka besar. Begitu setelah besar dibuka, baru dia ngejar pelan-pelan. Jadi temperatur naik pelan-pelan. Jadi pas nanti temperaturnya di 40 dia tutup ya seperti yang diinginkan. Jadi kalau temperatur dikontrol temperatur tidak terpasang derivatif, itu akan terjadi deviasi, terjadi goyang terus dia. Susah didapat oleh operator. Makanya dipasang derivatif. Jadi kalau temperaturnya susah dikontrol, derivatifnya di jas agak tinggi, biar bukanya cepat.
Ya begitu udah mendekati, kalau kita mau jaga, kita kurangi lagi derivatifnya. Kalau kita taruh instrumen, saya ngakalin gitu aja. Kalau proses itu paling susah kalau dipanggil call out malam-malam oleh Pak Mustadi. Ini goyang kali ya, goyang kalau derivatifnya kecil kali. Lambat kali gerakannya. Kalau saya buka ya bentar besar, temperaturnya mencapai. Begitu mau mendekat daripada set point, kita bisa lihat tuh. Kalau dari proses kontrol yang lama itu set point sama ini jarum. Kalau di DCS jarum juga, tapi dalam bentuk display. Nah, jadi ini set point nih, kiri saya nih, ini set point nih. Ada jam ini set point. Begitu proses kontrol mengejar, PV mengejar. Nah, begitu mengejar ini kita turunkan lagi, jadi nggak jauh dia. Jadi akan proses yang baik kan adalah di titik garis yang diinginkan, di titik set point diinginkan. Boleh terjadi sedikit deviasi dikit, tapi tidak terlalu jauh. Itu dia jawabannya ya. Tapi kita belum masuk ke proses ke controller ya. Tapi saya terangkan juga karena udah pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Yusra Ibrahim. Ya, silakan yang ketiga. Baik, yang ketiga silakan. Yang ketiga yang terakhir Pak Moderator ya. Iya betul Pak. Mungkin nggak ada lagi Pak. Kalau nggak ada mungkin saya bentar Pak Moderator, saya mau tanya mungkin kalau masih rekan-rekan masih ada di sini, saya lihat 85 partisipan masih ada. Apakah terlalu cepat saya menerangkan tadi? Atau bagaimana? Atau kurang ngerti? Atau terlalu rendah? Dasar sekali? Atau ilmu baru? Saya nggak tahu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang saya terangkan bisa menjadi bekal dalam ikut interview, dalam melaksanakan pekerjaan di kantor. Oke, itu aja Pak Moderator. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Pak Joni, mungkin kita tutup, nanti tinggal apa aja. Karena waktu dan kesempatan pun sudah sangat ini, belum sholat lagi nih Pak. Siap. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Yusra, kepada seluruh pemateri hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Foratek Universitas Maliku Saleh dan Akaogas dan didukung penuh oleh manajemen PT Berta Arunggas. Terima kasih. Saya ada lihat juga ramai sekali tadi teman-teman dari operator BAG yang bisa masuk. Mungkin teman-teman lagi off ataupun gimana. Terus akhir kata saya sebagai moderator dan narasumber kegiatan ini menyampaikan permohonan maaf karena tadi memang ada sedikit kekurangan yang tidak kita harapkan. Namun bisa nanti kita akan share semua bahan, mulai dari presentasi sampai recordingnya. Untuk peserta juga yang ingin mendapatkan sertifikat, pihak Akaogas ada mengeluarkan sertifikat dengan biaya 20.000. Mungkin nanti bisa diinikan lagi. Silakan kontak kita di grup. Dan dengan selesai seluruh rangkaian hari ini, maka selesai juga perjumpaan kita melalui Zoom meeting ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, mantap ya. Oh, ada Pak Jenderal rupanya. Pak Jenderal Joni ya. Oh iya. Siap. Alhamdulillah luar biasa. Siap Pak Jenderal. Siap. Oh. Kapan jadi pemateri kami sekali ini? Kita wait and see dulu bos. Oh, untuk fire system. Fire system, ya. Ini luar biasa, saya senang nih, banyak antusiasme, malah tadi ada sebagian agak kecewa karena tidak bisa masuk sebenarnya Pak. Iya. Kita juga mohon maklum dengan kondisi ini sudah kita persiapkan sebaik mungkin, tapi ada kendala, ya biasalah. Segala sesuatu pasti ada kendala. Kita akan improve lah, pelan-pelan kita improve. Semoga ke depan akan lebih baik. Alhamdulillah ini Pak, saya lihat ini yang hadir untuk season yang kedua ini luar biasa, yang masih muda-muda. Iya, yang sebenarnya yang kami